kesempatan ini kita akan membahas tentang cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, karena betapa banyak kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak memberikan dampak atas tobat yang sudah kita lakukan. Apa artinya? Senantiasa kita mengucapkan astagfirullah ketika selesai sholat, senantiasa kita memanjatkan tahajud dan bertobat kepada Allah, tetapi masih ada kesenangan dan kecenderungan untuk melakukan dosa, maka ini yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarul katsir. Istighfarnya kita, tobatnya kita, yahtaju ila istighfarul katsir, masih membutuhkan istighfar. Tobatnya kita masih membutuhkan tobat. Karena kenapa? Al-istighfar bil lisan, karena itu adalah istighfar yang hanya dari lisan saja, yang hanya diucapkan berkomat kamit dari lisan kita. Ya, apa kata ulama kita? Istighfar yang hanya di lisan itu adalah al-istighfar bil lisani taubatul kazzab, adalah tobatnya pendusta. Ya, makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajarkan kiat-kiat bagaimana tata cara bertobat yang sesungguhnya, sehingga disebut dengan taubatul nasuha. Anna zamba iza atba'ah bisamaniyati a'mali, sesungguhnya dosa jika diikutkan oleh 8 amalan, kanal afwa anhu marjuan, maka akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Arba'atun min a'malil qulubi, ada 4 amalan hati, wa arba'atun min a'malil jawarih, dan 4 amalan anggota badan kita. Maka kita akan membahas secara ringkas. Arba'atun min a'malil qulubi, adapun 4 amalan hati, at-taubatu al-azmu ala taubah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menyesali atas dosa yang kita lakukan, meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan, berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan atau dosa itu. Wa takhuful iqab, takut atau menghadirkan rasa takut di dalam hati kita atas azab yang akan diberikan Allah. Ya, ketika melakukan keburukan, maka kita harus meyakini ada azab yang akan diberikan oleh Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang melakukan sekecil atau keburukan, maka Allah akan memperlihatkan balasannya. Barang siapa yang melakukan sekecil atau keburukan, maka Allah pun akan memperlihatkan balasannya. Wa raja'ul maghfirah, dan rasa optimisme atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah 4 amalan hati yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum kita bertobat. Kemudian arba'atun min a'malil jawarih, adapun 4 amalan anggota tubuh kita pada saat kita bertobat. Antusalli aqibaz zambi rak'atain, ya, melaksanakan salat 2 rakaat. Summa tastaghfirullah ta'ala 70 marrah, lalu kemudian setelah salat 2 rakaat, ya, kita beristighfar, ya, sebanyak 70 kali, 70 marrah. Tapi ingat, hadirkan amalan hati. Ketika mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 70 kali itu, hadirkan dalam hati penyesalan, meninggalkan dosa-dosa itu, dan kemudian hadirkan dalam hati azam untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan menghubungkan amalan hati dengan amalan al-jawarih. Wa taqulu subhanallahil azim wa bihamdihi, ketika sudah mengucapkan astagfirullah sebanyak 70 kali, maka membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Ini dianjurkan oleh Imam Ghazali. Summa tatasaddaq bisedekah, bersedekah. Ya, jadi tidak hanya melaksanakan sholat, memperbanyak istighfar, membaca zikir dan sebagainya, tetapi kata Imam Ghazali, salah satu amal jawari di dalam bertobat itu adalah bersedekah. Ya, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, kepada fakir dan miskin, ya, sebagai kafaratan lizunubinya, ya, sebagai denda atas dosa yang perlu kita lakukan. Summa tasumuman, berpuasa 1 hari, berpuasa. Ya, jadi
apa artinya tidak mudah kita melakukan dosa, ya, dan kemudian kita mengatakan astagfirullah dan kemudian Allah menghapusnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat kita untuk bertobat dan disebut dengan taubatan nasuha. Bahkan di riwayat yang lain, ya, tasbihul wudu, sempurnakan wudu, wa tadkhulul masjid, masuk dalam masjid, wa tusalli rakaatain, dan melaksanakan salat tobat 2 rakaat. Ada juga riwayat yang lain, wa tusalli 4 rakaat, melaksanakan salat 4 rakaat. Banyak salat tobat yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya juga ada yang disebut dengan salat awabin. Ya, salat awabin antara waktu maghrib dan waktu isya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan, ya, kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, diampunkan dosa-dosa kita bagi mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah, yang bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka, ya, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita cita-citakan, baik itu kebahagiaan dunia, begitu juga dengan kebahagiaan akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua. Demikianlah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.